Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukhtar Silah dengan NIM E07219022. Kali ini saya akan menerangkan tentang makalah saya yang berjudul Simbol-simbol Arsitek Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang arsitek. Apa sih arsitek itu? Arsitek adalah seni dan ilmu dalam merancang bangunan. Dalam artian yang lebih luas, arsitektur mencangkup, merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan, mulai dari level makro, yaitu perencanaan kota, perancangan perkotaan, arsitek lanskap, hingga ke level makro, hingga ke level mikro, yaitu desain bangunan, desain perabot, dan desain produk. Arsitek juga merujuk pada hasil-hasil proses perancangan tersebut. Menurut Ramadhani dalam Azza 2019, arsitektur simbolik adalah suatu cara bagaimana penggunaan simbol atau lambang sebagai dari ungkapan ide-ide yang diterapkan secara arsitektural yang dapat menampilkan identitas dari suatu rancangan arsitek dan juga memiliki makna dan nilai-nilai simbol yang ada di bangunan tersebut. Arsitek simbol sendiri terbagi menjadi dua suku kata, yaitu arsitektur dan simbolik. Menurut Nugraha 2019, arsitek mempunyai arti sebagai berikut. Yang pertama, suatu wilayah binaan yang diciptakan oleh manusia dan dijadikan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan. Yang kedua yaitu seni yang diterapkan pada suatu bangunan dengan memperhatikan teknik-teknik yang digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia secara efisien. Yang ketiga yaitu seni dan ilmu. Seni dan ilmu merancang suatu bangunan yang mencakup seluruh wilayah binaan, mulai dari level yang kecil hingga seperti desain perabot dan desain produk, sampai level yang besar seperti perencanaan kota dan lanskap yang mengacu pada hasil dari proses perancangan. Sedangkan arsitek menurut Francis DK yaitu suatu hal yang berkaitan dengan bentuk ruang dan tatanan. Jika kita berbicara tentang bentuk ruang dan tatanan dalam arsitek, hal tersebut sangat erat kaitannya dengan suatu fungsi dari suatu bangunan, karena fungsi dari suatu bangunan dapat mempengaruhi dari segi bentuk ruang maupun tatanan yang ada pada bangunan. Menurut Wiswadi Saliyah dalam Surasetja 2007 menjelaskan bahwa fungsi menunjukkan ke arah mana bentuk harus ditentukan. Simbolik mempunyai arti sebagai berikut. Yang pertama, simbol dan lambang yang menandakan suatu tujuan dan maksud tertentu. Simbol yaitu sebagai lambang yang dapat menggambarkan suatu ide imajiner yang tidak ada kaitannya dengan bentuk. Simbol yaitu tentang penggunaan simbol atau lambang sebagai alat untuk mengungkapkan ide-ide. Menurut Edwin Smith dalam Weisman, simbol juga dapat diartikan sebagai tanda yang mengandung ungkapan dasar-dasar ide yang dikeluarkan. Pada hakikatnya, simbol ditunjukkan sebagai alat penyederhanaan sebuah pikiran, ide, maupun kejadian-kejadian yang tumbuh di sekitar alam lingkungan manusia yang memiliki arti mendalam sebagai wakil dari ide, nilai maupun tujuan tertentu. Simbol mempunyai arti yang luas karena meskipun simbol itu bagian dari ruang atau tempat, tetapi ruang atau tempat tersebut dapat berdiri sehingga bergantung bagaimana menafsirkan orang yang melihat simbol itu sendiri dan arsiteknya. Menurut Haris Amalia, simbol digunakan oleh manusia sebagai alat untuk berkomunikasi di berbagai alat informan
dengan tanda dari suatu tindakan dan karakter manusia itu sendiri. Nah, kali ini yaitu fungsi simbol. Simbol mempunyai beberapa fungsi yang sesuai dengan penggambaran karakter dan maksud perbuatan dari simbol tersebut. Yang pertama, simbol sebagai sign yang dapat diartikan bahwa secara tidak langsung menunjukkan suatu adanya ciri pada objek tertentu sebagai tanda. Atau menurut Boredben pada tahun 1986 dalam Nuraha, dalam kitabnya yang bernama 2009, simbol sebagai sign yang dapat diartikan secara tidak langsung memiliki fungsi yang signifikan yang memberikan informasi bahwa suatu objek memiliki tujuan tertentu maupun objek tersebut berhubungan pada suatu hal tertentu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bangunan masjid di pondok. Dalam membangun masjid, para ulama mengembangkan pola arsitektur Jawa, yaitu atap limasan. Namun dibuat 3 tingkat dan di atasnya dipasang mahkota utama yang disebut mustaka atau kepala. Limasan 3 tingkat dimaksudkan sebagai simbol syariat, tarekat, dan hakikat. Sedangkan mustaka adalah makrifat. Keempat harus menjadi satu dan tidak boleh dipisah-pisah. Nah, yang unik, masjid ini diberi pagar di tengah-tengahnya di bangunan pintu gerbang yang disebut gapura, yang kemudian juga diberi makna baru yang berasal dari kata ghafuro, yang memberi ampun sekaligus juga bermakna bertobat atau permohonan ampun. Di bangunan tambahan di samping masjid, para wali meletakkan gamelan yang bernada khas pula, dibunyikan beberapa kali menjelang peringatan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Masyarakat yang tertarik mendengarkan bunyi gamelan tersebut diwajibkan masuk melalui gapura. Nah, di sini masyarakat mulai dibimbing untuk beristighfar. Bimbingan berikut adalah harus melalui kolam untuk berwudu. Baru sesudah itu diajak melihat dari dekat gamelan yang berbunyi unik tapi enak didengar. Mereka diperkenalkan dengan 2 kalimat syahadat. Selanjutnya diajak masuk ke dalam masjid sambil mencicipi beberapa hidangan antara lain telur asin dan kurma dan sebagainya yang dalam bahasa Jawanya disebut kamal. Dimaksudkan agar apa yang sudah didengar dan diketahui segera diamalkan. Di dalam masjid, bahkan di mihrab, ditunjukkan gambar bulus. Islam masuk secara halus, tidak ada paksaan dalam memeluk Islam. Pulangnya mereka diberi oleh-oleh berupa cambuk yang bermakna mereka harus bergegas mencabuk diri, lari penyosong seruan suci. Seluruh prosesi ini sekarang dikenal sebagai secara sekatenan dari asal kata syahadatan, pengucapan 2 kalimat syahadat yang setiap tahun diselenggarakan di Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Sementara di Keraton Cirebon diberi nama Panjang Jimat. Mungkin tidak banyak untuk saya sampaikan. Jadi inti dari makalah ini adalah bagi umat muslim, pendidikan pondok pesantren menjadi suatu hal yang sangat penting, karena di situ kita akan diajari tentang ilmu agama secara lebih mendalam. Walaupun pendidikan agama itu bisa didapat dari sekolah formal maupun pengajaran sekolah formal, jika dalam pendidikan yang pada pondok pesantren. Dalam mendesain sebuah pondok pesantren tentunya kita tidak hanya memperhatikan tata letak bangunan, kenyamanan, dan fungsi bangunan saja, namun pondok pesantren juga harus memiliki ciri identitas yang khas yang dapat menjelaskan bahwa bangunan tersebut adalah sebuah pondok pesantren. Hal tersebut menjadi suatu yang harus terpenuhi dalam mendesain pondok pesantren, karena
bertujuan untuk memudahkan orang-orang mengenali bangunan tersebut dan tidak salah dalam pengertian bangunan yang dilihatnya. Beberapa konsep arsitektur simbolis pada suatu bangunan sebagai salah satu cara seseorang arsitek dalam memberikan identitas pada bangunan, karena dengan adanya simbol pada suatu bangunan akan menjadi suatu ciri atau identitas pada bangunan tersebut. Contohnya seperti pondok pesantren di Kudus. Nah, itu ada ciri khas sendiri untuk sebuah pondok, yaitu menara yang ada di Kudus. Nah, sekian dari saya. Mungkin ada kesalah ucap atau salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Ila mafik akmal mutorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.